warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Marsya Nur Aziza Lestari dari kelas 25B Pendidikan Biologi Universitas Lampung. NPM saya 2513024. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal tentang pentingnya administrasi laboratorium dan peran laboratorium dalam pembelajaran biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 soal yang akan saya jawab. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, mengapa administrasi laboratorium penting dalam pembelajaran biologi? Jadi, administrasi laboratorium sangat penting karena membantu mengatur semua kegiatan yang ada di laboratorium, mulai dari penggunaan alat dan bahan hingga pelaksanaan praktikum dengan administrasi yang baik. Nah, semua kegiatan dapat berjalan lebih teratur, efisien, dan aman. Selain itu, pencatatan yang jelas juga membantu menghindari kesalahan dalam penggunaan alat maupun bahan selama praktikum. Pertanyaan yang kedua, bagaimana administrasi laboratorium membantu menjaga keselamatan di laboratorium? Jadi, administrasi laboratorium itu berperan penting dalam menjaga keselamatan, karena di dalamnya terdapat aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua pengguna laboratorium. Misalnya, seperti cara menyimpan bahan kimia, cara menggunakan alat dengan benar, serta aturan keselamatan selama praktikum. Nah, dengan adanya prosedur yang jelas, resiko kecelakaan di laboratorium bisa diminimalkan. Selanjutnya, apa peran laboratorium dalam pembelajaran biologi bagi mahasiswa? Jadi, laboratorium itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran biologi. Di laboratorium, mahasiswa biasanya tidak hanya belajar teori, tetapi juga bisa melakukan praktikum secara langsung. Nah, melalui praktikum, mahasiswa dapat melatih keterampilan seperti melakukan pengamatan, melakukan eksperimen, serta menganalisis data. Dengan begitu, konsep-konsep biologi yang dipelajari di kelas menjadi lebih mudah dipahami. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pemeliharaan alat laboratorium sangat penting? Jadi, pemeliharaan alat laboratorium itu sangat penting agar alat tetap berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jika alat tidak dirawat dengan baik, alat bisa mengalami kerusakan, dan hasil praktikum pun bisa menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, perawatan rutin dan kalibrasi alat perlu dilakukan agar kualitas kegiatan praktikum tetap terjaga. Baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana teknologi informasi membantu administrasi laboratorium? Jadi, teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan laboratorium. Dengan adanya sistem yang berbasis komputer, pencatatan inventaris, alat dan bahan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan rapi. Selain itu juga, teknologi juga membantu dalam mengatur jadwal praktikum serta dokumentasi kegiatan laboratorium sehingga semua kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bab 2 mengenai teori dasar dari laboratorium. Jadi, untuk soal yang pertama, mengapa administrasi laboratorium itu penting dalam kegiatan pembelajaran dan penelitian? Jadi, administrasi laboratorium itu penting karena membantu mengatur semua kegiatan di laboratorium agar berjalan dengan teratur dan efisien. Dengan administrasi yang baik, pengelolaan alat, bahan, jadwal praktikum, dan keselamatan kerja dapat terkontrol sehingga proses pembelajaran dan penelitian bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk soal yang kedua, bagaimana pengelolaan sumber daya seperti alat, bahan, dan tenaga kerja mempengaruhi kegiatan praktikum di laboratorium? Dengan adanya pengelolaan sumber daya yang baik, membuat alat dan bahan selalu tersedia saat praktikum dilakukan. Selain itu, pembagian tugas antara dosen, laboran, dan mahasiswa menjadi lebih jelas. Hal ini membuat praktikum berjalan lebih efektif, terorganisir, dan mengurangi kesalahan penggunaan alat ataupun bahan. Nah, selanjutnya, mengapa sih penjadwalan waktu kegiatan di laboratorium itu harus diatur dengan baik? Jadi, penjadwalan yang baik membantu menghindari benturan kegiatan seperti praktikum, penelitian, atau pemeliharaan alat dengan jadwal yang teratur. Penggunaan ruang dan alat laboratorium menjadi lebih optimal dan semua kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan prinsip keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas?
Jadi, keteraturan berarti semua kegiatan di laboratorium itu dilakukan secara struktur dan sistematis. Lalu, keterbukaan itu biasanya adanya komunikasi yang jelas dan transparan mengenai prosedur penggunaan alat dan informasi kegiatan laboratorium. Sedangkan akuntabilitas itu berarti setiap orang yang terlibat bertanggung jawab atas tugas dan penggunaan alat serta bahan di laboratorium. Selanjutnya, mengapa pengambilan keputusan dalam administrasi laboratorium harus berdasarkan data yang akurat? Jadi, karena keputusan yang diambil akan mempengaruhi kelancaran kegiatan laboratorium. Nah, jika keputusan didasarkan pada data yang akurat, seperti kondisi alat, ketersediaan barang, atau jadwal kegiatan, maka keputusan tersebut akan lebih tepat dan tepat mendukung kegiatan praktikum maupun penelitian dengan lebih efektif. Baik, di bab ini saya akan membahas mengenai sarana dan prasarana dari laboratorium. Selanjutnya langsung saja untuk soal yang pertama, mengapa pencatatan inventaris laboratorium itu penting dalam pengelolaan laboratorium? Jadi, pencatatan inventaris penting karena membantu mengelola alat, bahan, dan fasilitas laboratorium secara teratur. Dengan pencatatan yang baik, pengelolaan dapat memantau kondisi alat, penggunaan pemeliharaan, serta mencegah kehilangan atau kerusakan. Selain itu juga, pencatatan juga mendukung keselamatan kerja karena bahan kimia berbahaya dapat terkontrol dengan baik. Selanjutnya, apa perbedaan sistem pencatatan inventaris manual dan sistem berbasis komputer? Jadi, sistem pencatatan manual biasanya dilakukan dengan buku atau dokumen tertulis dan masih bisa digunakan pada laboratorium skala yang kecil. Namun, sistem ini lebih rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan pengecekan rutin. Sedangkan sistem berbasis komputer lebih efektif karena data dapat diperbarui secara otomatis, terintegrasi, dan real-time, sehingga memudahkan pemantauan kondisi alat, bahan, dan fasilitas laboratorium. Apa tujuan penggunaan sistem pengkodean alat dan bahan dalam laboratorium? Tujuannya, sistem pengkodean adalah untuk mempermudah identifikasi, pelacakan, dan pengelolaan alat serta bahan laboratorium. Dengan kode unik pada setiap barang, pengelolaan dapat mengetahui jenis barang, penyimpanan, dan lainnya. Selanjutnya, mengapa pendataan kondisi ruang dan fasilitas laboratorium itu perlu dilakukan secara berkala? Karena pendataan kondisi ruang dan fasilitas perlu dilakukan secara berkala agar kerusakan dapat dideteksi lebih awal. Nah, biasanya melalui inspeksi visual terhadap meja, kursi, ventilasi ataupun pencahayaan dan kebersihan ruang, pengelola dapat segera melakukan perbaikan atau penggantian setiap kegiatan praktikum. Selanjutnya, apa manfaat pemantauan dan pembaruan data inventaris secara rutin dalam laboratorium? Itu bermanfaat untuk memastikan alat, bahan, dan fasilitas laboratorium selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Selain itu, data inventaris juga selalu diperbarui, dapat membantu pengelola dalam merencanakan pemeliharaan, pengadaan alat baru, ataupun pengelolaan bahan kimia, serta mendukung efisiensi keselamatan kerja di laboratorium. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengadaan inventaris bahan dan alat. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu mengapa perencanaan pengadaan alat dan bahan penting dalam suatu organisasi atau laboratorium? Karena perencanaan membantu memastikan alat dan bahan tersedia sesuai kebutuhan. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan kerja atau praktikum tidak terganggu dan dapat menghindari pembelian yang berlebihan. Selanjutnya, apa fungsi metode peramalan seperti moving average dan exponential smoothing dalam pengadaan alat dan bahan? Metode tersebut digunakan untuk memperkirakan kebutuhan alat dan bahan di masa depan berdasarkan data sebelumnya, sehingga organisasi dapat menyiapkan persediaan dengan lebih tepat. Selanjutnya, apa tujuan penggunaan metode Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling optimal agar biaya pemesanan dan biaya penyimpanan dapat seimbang, tidak terlalu besar. Selanjutnya, bagaimana teknologi seperti ERP barcode atau RFID membantu pengelolaan inventaris? Teknologi tersebut itu mempermudah pencatatan, pelacakan, dan pengelolaan stok barang sehingga data inventaris menjadi lebih akurat dan efisien. Selanjutnya, mengapa First Article Inspection
FAI penting dalam proses pengadaan. Jadi, FAI dilakukan untuk memastikan produk atau komponen awal sudah sesuai dengan spesifikasi sebelum diproduksi atau digunakan secara massal, sehingga dapat mencegah kesalahan dalam jumlah yang besar. Baik, selanjutnya di bab ini saya akan membahas mengenai administrasi aktivitas laboratorium. Mengapa administrasi aktivitas laboratorium itu penting dalam kegiatan praktikum? Karena administrasi membantu mengatur penggunaan sumber daya laboratorium seperti alat, ruang, dan tenaga kerja agar kegiatan praktikum berjalan tertib, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen penjadwalan penggunaan ruang laboratorium? Jadi, penjadwalan itu harus mempertimbangkan luas ruangan, jumlah praktikan, serta tingkat kesulitan eksperimen. Selain itu, jadwal juga harus fleksibel agar dapat menyesuaikan jika terjadi perubahan mendadak. Selanjutnya, mengapa penggunaan sistem berbasis teknologi seperti cloud penting dalam pengelolaan jadwal laboratorium? Nah, sistem berbasis cloud ini memungkinkan data jadwal diperbarui secara real time dan dapat diakses oleh dosen, asisten, dan laboran sehingga informasi lebih transparan dan meminimalkan kesalahan jadwal. Selanjutnya, bagaimana sih prosedur peminjaman alat laboratorium agar tetap terjaga dan tidak mudah rusak ataupun hilang? Nah, sebaiknya peminjaman itu dilakukan melalui pencatatan pada kartu kendali atau log digital, serta pengecekan kondisi alat saat dipinjam dan dikembalikan untuk memastikan apakah alat itu tetap dalam kondisi baik atau tidak. Selanjutnya, mengapa monitoring, evaluasi, dan pelaporan aktivitas laboratorium itu perlu dilakukan secara berkala? Karena data dari aktivitas laboratorium itu dapat digunakan untuk mengevaluasi penggunaan alat dan ruang. Selain itu juga membantu pengambilan keputusan seperti pengadaan alat baru, serta dapat memastikan SOP dijalankan dengan baik. Baik, selanjutnya di bab ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pemeliharaan dan perawatan. Langsung saja untuk soal yang pertama, mengapa pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium sangat penting dalam kegiatan laboratorium? Karena pemeliharaan dan kalibrasi memastikan alat bekerja dengan baik dan menghasilkan data yang akurat. Jika alat tidak dikalibrasi atau dirawat dengan benar, hasil penelitian bisa menjadi tidak valid dan beresiko menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, apa hubungan kalibrasi alat dengan standar akreditasi laboratorium seperti ISO? Kalibrasi itu menjadi salah satu syarat penting dalam akreditasi laboratorium. Standar ISO mengharuskan laboratorium memiliki sistem kalibrasi yang terdokumentasi agar ketepatan alat dan keandalan hasil pengujian dapat terjamin. Selanjutnya, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jadwal kalibrasi alat laboratorium? Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu mengidentifikasi alat yang perlu dikalibrasi, menentukan frekuensi kalibrasi sesuai tingkat penggunaan, serta memperhatikan kondisi lingkungan laboratorium agar hasil kalibrasi tetap akurat. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan prinsip keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam administrasi? Nah, keteraturan itu berarti semua kegiatan di laboratorium dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Lalu keterbukaan itu adanya komunikasi yang jelas. Dan akuntabilitas berarti setiap orang yang terlibat bertanggung jawab atas tugas dan penggunaan alat. Nah, mengapa pengelolaan pemusnahan alat dan bahan laboratorium terutama bahan berbahaya harus dilakukan dengan prosedur yang benar? Karena pemusnahan yang tidak sesuai dapat membahayakan kesehatan manusia dan mencemari lingkungan. Oleh karenanya, pemusnahan harus mengikuti aturan yang berlaku. Misalnya, menggunakan insinerator atau metode pengelolaan limbah yang aman serta didokumentasikan dengan baik. Baik, selanjutnya di bab terakhir saya akan membahas mengenai pemeliharaan alat dan juga pengelolaan limbah. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama yaitu mengapa pemeliharaan alat laboratorium penting dalam kegiatan praktikum dan penelitian. Jadi pemeliharaan alat itu penting untuk menjaga agar alat tetap berfungsi dengan baik dan menghasilkan data yang akurat. Dengan pemeliharaan yang rutin, kerusakan dapat dicegah dan umur pakai alat menjadi lebih lama. Selanjutnya, apa sih perbedaan pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat laboratorium? Jadi pemeliharaan preventif itu dilakukan secara berkala untuk mencegah kerusakan seperti membersihkan alat atau mengecek kondisi alat. Sedangkan pemeliharaan korektif dilakukan ketika alat sudah mengalami kerusakan dan perlu diperbaiki. Soal selanjutnya, mengapa kalibrasi alat
harus dilakukan secara berkala. Jadi kalibrasi itu dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran alat sesuai dengan standar yang berlaku. Tanpa kalibrasi, hasil praktikum atau penelitian bisa menjadi tidak akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Soal selanjutnya, mengapa limbah laboratorium harus dipisahkan berdasarkan jenisnya? Nah, pemisahan limbah itu penting untuk mencegah terjadinya reaksi kimia berbahaya antara limbah yang berbeda, serta mempermudah proses pengelolaan dan pembuangan limbah secara aman. Dan soal yang terakhir, mengapa pengelolaan limbah laboratorium harus mengikuti peraturan pemerintah dan prinsip keberlanjutan lingkungan? Karena limbah laboratorium dapat membahayakan kesehatan manusia dan mencemari lingkungan dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Laboratorium dapat mengelola limbah secara aman dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai 5 soal dari masing-masing bab dari 7 bab mengenai administrasi laboratorium. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.